Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 24 Desember 2021 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan ayat 79. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Zakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingatnya akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, melalui bacaan yang kita dengarkan, kita mengenal bacaan ini dalam ibadat sebagai Kidung Zakaria. Kidung Zakaria merupakan bentuk pujian Zakaria kepada Allah yang telah sungguh memberikan rahmat dan karya kepada dia dan juga Elizabeth istrinya, dengan hadirnya anaknya Yohanes yang nantinya kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Zakaria sungguh tidak mampu lagi untuk akhirnya berkata-kata, karena dia sungguh memenuhi segala apa yang ia rasakan sebagai ungkapan syukur. Dari awal kita mungkin mengetahui bahwa Zakaria tidak mempercayai Gabriel, malaikat Gabriel yang memberikan warta tentang Elizabeth yang akan mengandung di hari tuanya. Namun justru karena akhirnya Gabriel membuat Zakaria tidak bisa berkata-kata, dan ketika Yohanes lahir dari Elizabeth, Zakaria pun akhirnya mulai merasakan sungguh betapa karya Allah nyata dalam hidupnya, dan sungguh itu membuat dia mau untuk kemudian dengan tulus hati memuji dan memuliakan Allah. Dan ini menjadi ajakan bagi kita, agar kita pun juga mau dan mampu untuk berani memuji dan memuliakan Allah, meninggalkan ketidakpercayaan kita, meninggalkan keraguan-raguan kita, dan dengan sepenuh hati yakin dan percaya akan karya yang Allah selenggarakan bagi hidup kita. Maka mari bersama-sama di hari yang berbahagia ini, mari kita sungguh memulai kembali, mencoba untuk akhirnya kembali yakin akan karya Allah dalam hidup kita, dan terkhusus dalam masa penantian yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama kelahiran Yesus ke dunia. Kita bersama-sama menanti dengan penuh sukacita, sembari membuka hati kita kepada karya Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam nubuat Zakaria, Engkau bersabda, Engkau memberikan keselamatan dan pengampunan dosa, bahkan menyinari segala apa yang ada dalam kegelapan maut, dan mengarahkan kami semua pada jalan damai sejahtera. Maka kami mohon padamu ya Bapa,
Sudilah kiranya Engkau menyertai dan mendampingi kami selalu, terkhusus dalam pesiaran kami, agar kami mampu untuk senantiasa tetap berpegang pada iman kami akan Engkau, dan kemudian juga kami mampu untuk senantiasa memuji dan memuliakan Dikau. Ini semua kami mohon padamu dan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.